Subhanallah. Itu bagus yang punya sama, yang videomu yang dilihat orang tuh suka betul. Ya, ntar, oke. Kalau gitu, ya Bismillah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Om Swastiastu. Beli Dewa Narayana dari Bali, ini orang hebat yang selalu menginspirasi saya. Jadi malam ini nanti kita diskusi yang asik, yang apa namanya, rame, enjoy. Nah, kita punya materi 4. Insya Allah ini saya rekam di channel YouTube. Nanti share, siapapun monggo silahkan untuk belajar apa namanya, metode. Ini bukan metode-metode baru, cuman metode ini kami kembali mengingatkan dan ada strategi-strategi untuk apa namanya, meningkatkan produktivitas tanaman. Makanya apa namanya, rekan-rekan dari Pacitan ini rekan-rekan hebat, belajarnya luar biasa Pak. Saya ngikuti terus, subhanallah. Saya yakin akan bisa berswasembada ya, baik buah, sayuran, lebih-lebih tanaman pangan, karena potensinya yang luar biasa. Saya yakin itu. Nah, teman-teman, ya ini mulai kemarin sih saya share kalau kami memang mau online untuk ya diskusi meeting. Tapi banyak yang sudahlah, saya tak ngikuti YouTube-nya. Jadi nanti di sini kita mulai, mohon izin mikrofonnya dimatikan. Kita punya waktu 15 menit untuk diskusi apa namanya, pertama. Kemudian apa namanya, selanjutnya kita diskusi lagi apa namanya 15 menit yang kedua itu untuk kita diskusi. Saya akan memberikan materi dulu, nantinya setelah apa namanya, masuk materi ke 30 menit pertama selesai, 30 menit kedua kita masuk ke materi kedua, dan apa namanya, setelahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan ini mudah diterima materinya. Ya mohon maaf kalau ada sedikit bahasa yang ini, nanti tinggal Mas aku ora mudeng. Nah, nanti kita diskusi lagi gitu. Oke. Terus teman-teman yang apa namanya baru gabung, ini aku ke sakjane rada ora mudeng yo. Untuk bagaimana supaya jenengan ini langsung masuk, ini langsung apa namanya, disetujui gitu loh, langsung di admit otomatis. Makanya kalau saya apa namanya telat untuk mengadmitnya, mohon maaf. Kalian wis kadung materi, kayaknya fokusnya ke situ. Oke. Kayaknya sudah. Nah, ini siapa lagi masuk? Oh, Mas Mustafa. Besok kita ketemu Mas Mustafa di Tulungagung, Kalidawir. Besok kami setelah duhur ke ada jadwal ke Kalidawir, ke Tulungagung. Nah, itu nanti kita bahas materi masalah ikan, perikanan, bagaimana meningkatkan produktivitas ikan air tawar, ikan darat dengan biaya yang lebih rendah, dan semuanya tentunya full organik. Nah, termasuk pakan dan lain sebagainya. Oh ya, saya bilang ini dulu ke asisten saya. Mohon izin Ibu, nanti kalau ada yang masuk langsung di oke ya. Nah, ini kayak gini ya. Oke. Siap. Oke. Siap, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat, dulur sedoyo dari di seluruh wilayah yang ini, alhamdulillah ini jadi bisa rutin
kita untuk diskusi online, meskipun baru ketemu online ini, subhanallah, ini sudah saya bersyukur banyak. Saya tegaskan, di sini kita belajar bersama tanpa ada yang ditinggikan sebagai guru maupun sebagai murid. Kita posisi sama, hanya kita berbagi pengalaman. Nanti diskusinya agak bebas ya, maksudnya di luar materi silahkan kalau itu ada yang ditanyakan, tapi jangan sampai terlalu melebar. Nanti kita ketemu lagi, atau kalau kurang puas ya PM ke saya, enggak ada masalah. Jadi gitu. Jadi apa namanya, kita mulai. Jadi ini Mas Munawir, Mas Kali Ghazali, apa namanya, dari Sulawesi, minta materi ini sudah seminggu yang lalu. Jadi apa namanya, kita buat kantong, bagaimana kantong mikroba di lahan miring. Ini di daerah pegunungan biasanya umum ya. Terus apa namanya, bagaimana sih yang cara efektifnya supaya bisa menjadi bagus terus efisien. Nah, itu tentunya ada strategi-strategi yang perlu diulas di sini. Nah, berikutnya bagaimana sebetulnya materi yang kedua, biopori pada tanaman buah usia puluhan tahun ini sebetulnya bukan kita membongkar tanaman, bukan kita memberi hal yang pupuk baru, tapi lebih pada pemuliaan ekosistem tanah. Yang nomor 2 ini. Nah, yang ketiga ini, materi ketiga ini materi dari Pak D. Arif Haryo dari Cilacap. Beliau praktisi kompos, tapi khusus bahannya keren itu Pak. Jadi beliau bisa mencapai termofil sampai 80 derajat. Nah, itu beliau ingin mengulas fase mikroba ini, apakah apa namanya, bakteri kami ini apa namanya mengalami fase dormansi setelah stasioner. Nah, ini nanti perlu dijawab. Ini materi ini agak berat, nomor 3 ini, tapi jangan khawatir, kami akan menjelaskan dengan bahasa yang umum, yang sederhana ya. Tentunya nanti kalau ndak mudeng nggih, monggo jangan sungkan tanya. Nah, yang keempat, komposti dan substitusinya. Ini sudah sebetulnya sering kami ulas ya, keempat materi ini. Cuman sekarang kita perlu penegasan karena banyak rekan-rekan yang di luar daerah yang belum apa namanya, mengikuti itu gitu. Oke, jadi apa namanya, mohon maaf untuk rekan-rekan yang baru gabung, monggo dimatikan dahulu mikrofonnya supaya kita bisa diskusi dengan baik tanpa ada noise. Jadi, oke, bismillah. Bapak-bapak dan dulur-dulur sekalian, apa namanya, ini sambil apa namanya nge-add teman-teman yang gabung. Jadi rada ngalor, rada ngidul. Kantong mikroba pada lahan miring. Oke. Sama. Apa namanya? Lebih baik kita ngulas dari terasering ya. Kalau kita ulas dulu dari lahan miring. Nah, ini kita gambarkan kantong mikroba pada lahan miring. Jadi ini apa namanya, lahannya seperti ini. Konturnya kurang lebih sekitar 20 derajat, 10 sampai 20 derajat.
Nah, ini saya akan mencoba menerjemahkan. Ini kelihatan dari samping ya, nggak dari atas. Nanti dari atas saya tampilkan lagi. Oke, ini dari samping. Ini tanaman satu. Ini kantong nutrisi. Spidol merah. Anu nih, Nah, ini gambarnya rada anu. Nah, ini tanamannya. Iya. Jadi kita buat step-step seperti ini. Nah, jadi di setiap apa namanya gulutan nih. Ini gulutan. Anu nih. Gulutan. Ini ada kantong mikroba. Kantong mikrob. Oke, ini kurang mudun tulisannya. Ini gulutan, ini kantong mikroba. Kantong mikroba, gulutan. Om, suaranya macet-macet. Tes 1 2 lancar. Tes 1 2 lancar. Lancar nggak? Kalau nggak lancar saya apa namanya? Bandwidthnya tak gedein. Bentar, mohon izin sebentar. Saya mau main aman deh. Nah, kayaknya ini sudah lumayan banter deh. Halo, tes 1 2 3, lancar kah? Oke. Oke nggih, lancar nggih? Oke. Oke. Jadi ini kantong mikroba. Ini gulutan. Masih putus-putus kah suaranya? Kantong mikroba. Kalau rame-rame enaknya pakai anu ya. Kita pakai apa itu? Laptop malah lebih oke. Jadi bisa lebih apa namanya? Gak duwe, Om. Nanti bisa dikirim itu. Wah. Dan seterusnya. Oke. Jadi bapak-bapak, dulur, sedoyo, apa namanya? Saya menggambarkan seperti ini. Ini seharusnya biru. Nah, ya. Suara saya lancar ya? Suara saya lancar ya? Catat ya, suara. Ini gulutan. Apa enak? Oke. Oke. Ini KM kantong mikroba. Jadi bapak-bapak, mohon izin kalau suasananya noise di lokasi panjenengan di offin dulu mikrofon. Nanti pada saat kita mulai diskusi, saya buka diskusi, baru dinyalakan. Nyun sewu. Nah, jadi supaya tidak terputus-putus. Oke. Bismillah. Ini untuk pada kontur di lahan miring seperti ini. Jadi pembentukannya kantong mikroba dahulu, baru dibentuk gulutan. Gitu. Jadi step. Nah, kalau kita tampilkan dari apa namanya? Tampilan atas, ini seperti ini.
Dulur, dipateni sik mikrofone dulur, gak krungu ki. Mikrofonnya mohon dimatiin dulu, saudara-saudara. Jadi kita bisa ini, bisa apa namanya, diskusinya bisa asik. Ini kantong mikroba. Nah, ini bawahnya gulutan. Begitu seterusnya. Ini kantong mikroba. Ini gulutan. Dan seterusnya. Oke. Berapa sih lebarnya ini, panjangnya ini? Ya. Kalau lebarnya ini panjangnya sama ya. Untuk lebarnya itu hanya 20 cm aja. Nah, kedalamannya 20 cm juga. Nah, kalau panjangnya ya sepanjang gulutan. Sama dengan gulutannya itu. Kita buat ini di sini. Seret. Nah, miring. Jadi nantinya nutrisi yang ada di sini ketika terjadi hujan dan lain sebagainya, ini dia akan jatuh ke sini. Mikroba akan ke sini. Nutrisi akan ke sini. Nah, begitu di sini, nanti di sini kita akan budidaya nih di sini. Ini kita budidaya di sini. Nah, tanaman itu akan mendapatkan energi yang terus-menerus melalui dari sini, dari atasnya. Step. Nah, dengan demikian diharapkan tanaman kita mendapatkan nutrisi setiap saat, setiap kali dibutuhkan. Dengan begitu dan tanaman kita terjaga dari serangan-serangan patogen, dari serangan-serangan penyakit tular tanah yang merugikan. Ini bisa untuk kentang yang di lereng miring, wortel atau tanaman yang kita tanam di daerah lereng ya. Bagaimana dengan padi? Sama, di setiap terasering-nya itu kita beri satu. Jadi air itu mengalir ke sini dulu, Pak. Baru dari sini dia akan meresap ke tanaman utama. Begitu pula di padi. Nah, ini untuk tanah-tanah yang padas, yang berkerikil atau itu sangat disarankan seperti ini karena nutrisi didapatkan terus-menerus. Nah, ini jawaban yang paling sederhana bagaimana kalau di lahan miring. Nah, lahan miring seperti ini stepnya. Lebarnya cuma 20 cm. Jadi sebelum gulutan dibuat dulu, digali dulu. Baru setelah itu buat gulutan miring di bawahnya. Kemudian setelah gulutan dibuat lagi kantong mikroba. Kemudian setelah kantong mikroba gulutan. Begitu seterusnya sampai di yang paling bawah. Nah, kemudian yang di paling bawah ini kalau dengan teknologi, Pak, bawah sendiri kita mampu misalnya di sini ya, di bawah sendiri ini air ini ngalir ke bawah. Di bawah sendiri ini kita buatkan kolam. Jadi air yang dari atas kita sebut air nutrisi. Nah, ini akan ada di sini. Ini nutrisinya ini luar biasa ini. Beneran apa sisa nggak lari. Nah, dari bawah ini ditarik lagi ke atas. Dari sini ke sini. Terus. Wah, Mas, berat di ongkos ininya ya, pompanya.
Tapi kalau yang dibudidayakan ini nilainya masih lumayan, apalagi kita punya kontrak tanaman organik atau apa, ini bisa dilakukan dan itu bukan hal yang mustahil. Tapi kalau bawahnya air banyak dan lain sebagainya ya cukup kita lanjutkan seperti ini. Dengan cara ini sebetulnya kita membantu menyuburkan tanah lereng itu, membentuk humus baru, proses humifikasi tanah terjadi terus-menerus. Jadi yang kemarin kami sebut bertani, semakin menyuburkan tanah ya ini terus langkah-langkahnya seperti ini. Semakin jenengan bertani, semakin menyuburkan tanah, semakin subur. Tidak seperti yang kita lakukan selama ini, termasuk saya dulunya, nandur yang rusak. Kenapa? Ya karena kita memberikan bahan-bahan yang mampu merusak tekstur, struktur, dan ekosistem tanah tersebut. Nah dengan seperti ini jenengan nanam ini berapa kali? Lah ini jenengan buat sekali tapi untuk seterusnya selama jenengan tanam di sini. Kalau ekosistem ini sudah terbentuk, ya sudah sekali ini. Kecuali Mas aku mau rubah tanaman, gulutannya mau tak ratain semua. Nah kalau rubah tanaman ya tinggal dihancurkan, ceret, itu sudah kompos semua, tidak perlu pakai dasaran lagi. Di sini sudah terbentuk kesuburan tanah yang luar biasa, ekosistem mikrobanya luar biasa. Ya tinggal dirubah. Tapi sayang Pak, kalau yang di gulutan seperti ini, sayang sekali kalau dipecah. Target kami 10 musim saja, 3,5 tahun. Padahal penelitian tentang Terapetra itu sampai 25 tahun, 30 tahun. Targetnya baru bongkar tanah. Jadi kita dandani tanah saiki sampai anak kita, cucu kita nanti itu tanahnya justru semakin subur, tanamannya semakin baik. Tentunya kita ingin itu. Nah ini ada strategi. Oke, ini materi pertama. Silakan saya buka pertanyaan sebelum kita hapus. Jadi kita masuk materi yang kedua. Jadi materi pertama kantong mikroba pada lahan miring. Jawabannya singkat dan seperti ini. Silahkan ada pertanyaan satu persatu, mikrofonnya dibuka. Dan diperkenalkan dirinya nggih, dari mana, dengan siapa, supaya kita saling mengenal. Monggo Bapak, monggo dulur-dulur, silakan. Monggo yang bertanya silakan. Nggih, dengan siapa, di mana? Dengan Radini Gorontalo iki, Kang. Wah. Balik yang pertama, pelajaran pertama iki. Siap. Kantong mikroba itu lapisan-lapisan itu dicampur atau enggak? Kantong mikroba itu bisa dicampur, bisa tidak. Tapi kalau saya menyarankan, kalau jenengan bentuk kantong mikroba jadi step-step nih. Nah, ini mengingatkan pelajaran yang kemarin. Jadi karena banyak juga yang baru ini Kang, yang minta ini diulang banyak. Jadi arang, terus ini yang kedua seresah atau kompos dibolak-balik boleh ya. Iya. Jadi ben aku ora diprotes. Pak, komposnya piye Mas? Wah, boleh ini seresah ini dibolak-balik. Saya enggak masalah. Terakhir ini nanti ditutup. Jadi saya gambarkan seperti ini. Oke. Aku ki saiki malah seneng gambar ngene iki lho, Mas. jadi ini nanti tutup tanah ya, dikeceroyi, dicangkul sedikit-sedikit, tutup tanah, tutup mulsa. Idealnya seperti ini Kang, idealnya lapisan-lapisan seperti ini. Kenapa? Mikroba yang ada di dalam sini, yang terbentuk di sini, yang kita sebut mikrobiom, ya, kantong mikroba. Mikrobiom itu kerajaan mikroba. Nah ini dia
menyediakan nutrisi karena apa? Kompos ini kan tersedia nutrisi ini langsung ke tanaman. Ini tandurannya ya, ini oyote ya. Nah, ini nutrisinya langsung keserap. Langsung keserap nutrisi. Nah, tapi karena ada seresah, selulosanya tinggi, terus ada nutrisinya, kita kan kocoran juga di sini. Ini kompos masuk di sini, Bro. Itu ada nutrisi yang disiapkan dan itu sebagai cadangan makanan nantinya. Karena kita nggak akan tahu kapan sih tanaman kita ini makan, membutuhkan P, membutuhkan K. Kita nggak pernah tahu, Mas. Kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kita model seperti ini. Nah, kemudian bagus mana yang ini dicampur atau slice seperti ini? Kalau dicampur itu namanya terapetra. Metode terapetra ya ini sebetulnya bahan mateng gitu loh, Kang. Ini bahan mateng yang dia sudah terdekomposisi, wis dicampur mateng, yang disediakan untuk ke tanaman. Cadangan makanan yang nggak ada, kurang dibandingkan dengan metode yang slice seperti ini. Nah, saya lebih menyarankan seperti ini karena jenengan memberikan pakai ini itu hanya sekali. Selama gulutan jenengan utuh, yaitu selama itu pula dipakai. Jadi nanti ini kan pasti turun nih tanah yang ada di sini nih, ya kan? Tambahin lagi bahan organik, tambahin lagi seresahnya, tambahin tanah, tutup lagi. Seperti itu terus menerus, nggak perlu dibongkar. Jadi lahannya nggak kenal lahan janda. Terus seperti itu, karena di sini udah terbentuk anti patogen di sini, iya, ekosistemnya terbentuk bagus. Ya ini sama aja sebetulnya pabrik pupuk loh, kan? Ini, ya kita bentuk pabrik pupuk sebetulnya, yang langsung diterima oleh akar, yang langsung terserap setiap saat. Nah, bagaimana pemupukan kita? Ya tetap kocoran dan lain sebagainya, tapi ini nanti akan membantu menyangga nutrisi itu. Kita tidak pernah tahu kapan dia akan makan, kapan dia akan membutuhkan nutrisi NP dan lain sebagainya. Nah, itu yang ini. Monggo, silakan lanjut. Kalau perbahannya itu berapa senti? Oke. Kita memberikan pupuk ini, lapisannya itu sampai berapa senti ke maksudnya kantong ini kan 20 cm, ya kan? Nah, terus antara arang dan abu itu jaraknya sampai ke serasa itu berapa senti? 5 sentian, Kang. Oh, 5 cm. Nah, tapi ini sekali gitu loh, jenengan buat ini. Ada yang ngitung, Mas, iku entek wakeh loh. Iya, betul. Dari total ini bahan organik ini yang kita masukkan, itu kurang lebih nantinya jenengan memasukkan bahan organik sekitar 100 sampai 200 kubik atau 100 ton sampai 200 ton. Tapi ayo kita hitung, kalau 100 ton itu tadi dibagi menjadi 10 musim, ya 10 ton itu per hektar ya. 10 ton per hektar itu kecil. Dengan keuntungan benefit jenengan, tanamannya ini sehat, dengan ekosistem tanah yang selama ini kan kita takutkan aku nandur itu bekas hutan produksi, ini lahan janda, khawatir fusarium. Nah, kalau dengan ini ya selesai sekaligus. Masalah keracunan, bahan-bahan sisa residu kimia, herbisida, pestisida, insek dan lain sebagainya, sisa-sisa pupuk kimia dan lain sebagainya, masalah fusarium, masalah tular tanah, ralstonia, pseudomonas solanaceae dan lain sebagainya itu terselesaikan sekali pukul. Jadi jenengan tanam buat sekarang itu isok gaping 10. Ayo, admit. Nah, lagi enggak? Selamat datang Mbak Dwi, Mbak Yu. Jadi ini pon mudeng. Pon. Siap. Oke, monggo lanjut yang lain silahkan sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Jadi izin tanya tadi. siap, dengan siapa di mana?
Saya Dewa Narayana di Bali. Siap beli Dewa, silakan beli. Gini Pak De, saya sih bukan di lahan tanahnya. Kebetulan saya banyak bergerak di urban farming. Jadi kita banyak tanam itu di beton atau di atap lah, di atap di rooftop gitu lah. Siap. Medianya itu kan kita sudah pakai antara campuran sekam, tanah, sama kompos lah. Satu kan itu untuk apa namanya? Untuk kotak tanam lah kita bilang, atau rice bed ya, kalau kita kira. Apakah itu dibuat kantong nutrisi atau sudah merupakan, atau itu yang kita buat kantong nutrisi berlayer-layer semua bagian itu, atau kita buat isi tanah atau minta tanam dulu, baru kita buat 20 cm lagi di tengahnya. Bagaimana sebaiknya Pak? Oke, siap. Ini pertanyaan banyak orang yang urban farming dengan apa namanya, polybag ataupun dibuat long pottery seperti ini. Jadi saya gambarin dulu, please. Kalau ini layer-layer ya. Kalau layer-layer seperti ini punya kelemahan pasti. Apa kelemahannya? Ya terjadi proses dekomposisi di sini nanti. Ini apa namanya? Model B, ini yang model A. Saya lebih setuju kalau ini di mixing terus didekomposisi. Dekomposisi. Jadi begitu selesai, campurkan di sini beli. Masukkan sudah, kita tanam seperti biasa. Apakah ini disebut sebagai kantong nutrisi? Ya, kenapa? Ada sekam satu. Nah, sekam ini kita tahu, ini sekam bakar ya beli ya? Ya, sekam bakar Pak. Oke, sekam bakar. Oke. Jadi sekam bakar ini biasa kita sebut arang atau biochar ya, sebetulnya sama aja, bahasanya kadang-kadang dipersulit nih. Tapi kita permudah, bunkai nation ini kita permudah. Nah, ini kita campurkan, kita dekomposisi. Nah, kalau sudah dicampurkan dekomposisi, tentunya di situ mikroba-mikroba yang menguntungkan dapat. Apalagi beli pakai tanah. Di tanah ini pasti ada mineral dan lain sebagainya, sama seperti posisi seperti ini. Nah, kompos kita masukkan, selesai. Metode ini beli nggak perlu ini nanti begitu selesai tanam terus dibongkar, dicampur lagi, masukin lagi, enggak. Sudah tinggal apa namanya? Begitu selesai tanam, cabut, masukkan lagi, tambahin lagi. Dengan metode ini beli, kami pernah tanam paprika itu 7 musim. Jadi 7 musim 3 bulan itu cherry pepper. Cherry pepper itu 3 bulan dia kurang lebih hampir 2 tahun, 4 bulan. 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan. Itu kita nggak ganti media, cukup ditambahin. Begitu setelah yang ketujuh kali dengan cara ini bisa 7 kali. 7 kali tanam. Baru yang ketujuh beli, bongkar, kita campurkan dengan bahan yang baru, kita dekomposisi baru lagi, kita masukkan lagi. Itu sudah energinya sudah gede banget, dah cukup bagus. Kenapa kok ketujuh? Nah, yang ketujuh ini pasti dia ada perubahan sifat, ada perubahan kimia, ada yang memadat, dan pasti yang di bawah ini dia madat. Nah, kalau baru 2 kali 3 kali lanjutkan, tidak ada masalah, teruskan, tidak ada masalah. Nah, kalau ini metode yang B ini, yang layer ini akan terjadi proses dekomposisi, tentunya akan termofil. Ini akan termofil. Nah, kalau termofil ini panasnya nyentuh 70 derajat, akarnya akan busuk, beli mati, kering dia. Nanti jangan. Nah, ini mengganggu, ini enggak disarankan. Kalau untuk di urban farming enggak disarankan. Sarankan yang langsung dicampur, langsung di ini. Ya. Begitu. Siap, Pak De. Siap, monggo lanjut. Silakan. Baik. Ya. Silakan teman-teman yang lain, monggo yang mau bertanya.
sebetulnya kunci media, kunci sukses media itu ada media tanam ya. Ini ada pada mana sih pada sebetulnya? Sederhana kok. Ada pada dekomposisi. Artinya apa? Artinya ketika kita menyampurkan bahan-bahan yang tadi ya, sekam, tanah, kompos. Nah ini tentunya sekam bakar ini sudah tergabung. Sekam bakar ya bisa arang dan lain sebagainya. Ini pasti netral dari patogen. Kompos pasti netral, apalagi sudah termobil. Kalau panasnya sudah sampai kebul-kebul itu tidak ada hidup. Nah tanahnya ini yang kadang-kala kita lupa. Nah ini yang perlu didekomposisi karena setiap tanah pasti mengandung patogen dan patogen itu kemungkinan besar dia masih mampu menginfeksi tanaman. Nah ini kita harus kita dekomposisi. Setelah kita terdekomposisi ini akan menjadi netral. Nah setelah netral medianya ini otomatis menjadi baik. Ya kembali lagi menjadi tanamannya akan menjadi baik, dia mampu menyangga nutrisi, menyangga air, menyangga sebagai anti patogen. Dan organik mas, dengan sendirinya organik meskipun nggak kita organik, nggak kita paksa organik pasti organik. Nah monggo lanjut, satu pertanyaan lagi di season 1. Selanjutnya kita masuk ke biopori pada tanaman buah. Ini permintaan teman kita Mas Ikram. Mas Ikram ada durian, ada tanaman yang usianya sudah puluhan tahun. Apakah bioporinya itu tetap sama 20 cm atau lebih atau bagaimana? Nah, kalau yang kantong mikroba padalan miring ini sudah terjawab belum? Kalau belum terjawab silakan yang mau tanya. Jangan sungkan-sungkan, monggo. Monggo jangan sungkan-sungkan teman-teman, monggo yang mau tanya silahkan. Kalau untuk tanaman tahunan itu sama apa enggak Kang? Tanaman tahunan. Mohon diperkenalkan. Masih di Gorontalo ini, masih di Gorontalo. Oh masih. Tanamannya tebu kan? Kalau ukurannya sama apa enggak kalau dengan tanaman roti? Beda dong. Sama aja kayak kita. Ukuran makan anak kita yang usia 2 tahun dengan kita podo ora. Nah. Kan beda toh. Nah, itu logikanya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi kedua ya. Pertanyaannya sudah duluan dibandingkan materinya. Oke, bismillah. Kita masuk ke materi kedua. Kita masuk materi kedua. Jangan khawatir teman-teman yang enggak ngikuti, yang putus-putus, yang ini materi ini kami rekam dan nanti akan kami share bertahap di channel YouTube Wahyu Garuda. Mohon maaf kami bukan pengemis like, comment, and subscribe, tapi niat tulus kami berbagi, murni berbagi. Silahkan dipelajari siapapun. Nggak perlu harus subscribe, pelajarono downloaden lek iso, silakan. Jadi kita sama-sama berbagi, dan saya sendiri tidak menggurui, hanya sedikit bercerita. Ini loh ada metode-metode yang biasanya kami gunakan di pada saat kami bekerja sebagai konsultan kebun, konsultan pertanian. Ini yang kami gunakan dan ternyata itu bagus. Nah sekarang waktunya ini dibagikan ke petani supaya petaninya juga ikut bagus. Oke, bismillah.
Kita masuk materi yang kedua, biopori pada tanaman buah yang usianya sudah puluhan tahun. Ya durian, ya kelengkeng, ya apel dan lain sebagainya. Ini kita kayaknya durian ya. Durian dulu. Oke. Ini aku gambar mana? Set. Mas, pertanyaan itu durian kalau dipakai yang lain bisa nggak teknik ini? Iso Mbak Yu, pokok wite gede. Apa soe ta, soe? Enggak lah, aku nggak doyan durian yo. Wah. Mbak, omah lor iki tandurono klengkeng lho, Mbak. Engko lek woh ben dipeneki karo Salma. Bisa, Mbak. Ini untuk semua tanaman yang mampu berproduksi puluhan tahun ya. Jadi untuk kelengkeng ya, untuk ini untuk kayak sing uyo, mangga dan lain sebagainya. Itu di Pacitan kemarin itu ada mangga itu umurnya 40 tahun. Gede. Wah, ini ya gede, pohonnya gede. Ini gimana caranya meningkatkan produktivitasnya? Ada dua cara. Kita bentuk biopori dulu. Dan itu bioporinya tidak mungkin 1, 2, 3, 4, tapi banyak. Nah, ini nanti kita ulas. Terus selain itu kita juga injeksi di pohonnya. Nah, karena sudah diameternya kurang lebih 1 meter. Aku kira orang nggak iso ngerangkul. 3 orang nggak bisa merangkul itu. Itu kita lakukan. Nah, oke. Ini kita buat biopori. Sini. Nah, ini yang kita lakukan. Berapa lebarnya? Sama 20 cm. Cuman kedalamannya ini set. Ini 20 cm. Lebar. Nah, ini 1 meter. Oke. 20 cm lebar. Nah, ini oke, isinya sama, layer sama. Ini arang, ini kompos, ini seresah, atas lagi arang, dan diberi tutupan. Pakai yang berapa dim sih? Sing sekian itu berapa itu? 4 dim ya. 4 dim apa yang sekian itu masuk kan biasanya ada tutupannya itu. Kasih tutupan itu cetakannya jadi pas. Cret dilubangin. Nah, itu maksudnya kenapa kok ditutup? Ben ora kejeglong wame kalau pas sakit loh, ini 1 meter loh kejeglong masuk ke dalam itu kaki sakit itu. Betulan itu, dan itu jangan sampai jadi ranjau buat kita sendiri atau buat anak seneng dolan di bawah pohon gede. Nah, seperti ini yang kita lakukan. 1 meter umurnya. Jaraknya berapa? Jarak dari sini ke biopori kalau puluhan tahun